Elko besarnya menyimpan tegangan. Wish. Elko besarnya menyimpan tegangan. Wish. Oke, selamat malam. Jumpa lagi dengan channel saya Aan ESR. Di sini dapat garapan TV Sanyo dan mesin lemparan dari teman ya. Mesin TV LG. Katanya gambarnya melipat ke bawah. Cuma segini katanya, turun ke bawah. Oke. Tapi ini tabungnya nggak di bawah ya. Saya garap yang TV Sanyo dulu. Oke, simak tutorialnya sampai habis biar paham cara memperbaiki TV Sanyo Protect. Yang ini Protect ya. Standby. Saya coba nyalakan. Ini mati standby nanti ya. Ya, menyala. Oke, mati ya. Saya cabut dulu dan nyalakan lagi. Saya coba nyalakan lagi. Menyala sebentar. Oke, mati lagi ya. Ini gejalanya Protect. Oke, kita langsung obok-obok dibongkar ya. Cara mengatasi TV Sanyo keadaan Protect. Oke, untuk TV-nya sudah saya bongkar. Penampakannya seperti ini ya. TV-nya kebanyakan dimodif. Dari IC suara dan yang ini TR ini dimodif. Dan tunernya telanjang. Oke, langkah seperti ini, langkah pertama kita ukur dulu untuk elko-elkonya ya. Meskipun elko-elkonya tidak ada yang kembung, kita wajib mengukur elkonya. Kalau nanti tidak ada yang kering, kita pindah ke cek VCC. Saya siapin untuk ESR-nya. Alat andalan saya sudah bertahun-tahun sampai buram. Kita balik mesinnya. Oke, terutama kita cek elko-elko sekundernya dan vertikal. Oke, kita cek satu persatu. Jarang-jarang mendapatkan TV Sanyo karena di daerah saya jarang banget TV Sanyo ya. Kebanyakan Sharp, Polytron, LG gitu. Ini jarang-jarang garap TV Sanyo. Kesetrum sampai kaget. Elko 400 voltnya Elko 400 voltnya menyimpan tegangan ya, barusan kena setrum. ESR nya kena muatan elko, tapi ESR nya masih aman, tidak mati ya. Elko besarnya menyimpan tegangan. Wish.
Wis, 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 wis. Tak kira tegangannya sedikit, ternyata masih banyak ya. Saya coba lagi. Sampai kaget. Jangan ditiru ya. Biasanya saya kalau membuat tegangan itu pakai elemen, maksudnya pakai solderan. Tapi tak kira tadi ini tegangannya cuma sedikit. Kayak mercon. Kita cek satu persatu blok-blok vertikal untuk elko-elkonya. Di sini tidak ada kejanggalan. Elkonya masih bagus semua. Ya. Di dalam. Oke, ditemukan elko kecil-kecil kering ya. Jarum ESN-nya tidak bergerak. Saya coba ukur lagi. Elko kecil bagian vertikal ada 3 unit atau 3 biji ya, tidak bergerak. Yang ini bergeraknya sedikit. Geraknya sedikit. Yang ini geraknya sedikit. Yang ini tidak bergerak sama sekali. Dan mana lagi, yang ini juga tidak bergerak. Oke, ada 3 elko yang tidak bergerak. Oke, yang ini ya teman-teman ya. Elko 3 unit bagian blok vertikal. Saya tunjukin. 1, 2, dan 3. Ada 3 unit elko yang kering. Saya coba untuk menggantinya. Apakah ini penyebabnya ya? Apakah ini penyebabnya atau blok sekunder? Maksudnya blok primer. Karena saat mati standby, LED-nya itu juga ikut padam. Saya cek dulu untuk elko STR-nya yang kecil-kecil. Elko STR aman, masih normal, kebaca 1 mikro. Oh, ada 2 ya. Ini 1 dan 2, ada 2 elko. Mau saya cek juga satunya. Satunya saya cek juga. Nah, ini kering ya, kering juga ya. Karena saat mati standby LED-nya ikut padam. Dan elko PSU-nya itu menyimpan tegangan ya, seperti tadi. Menyimpan tegangan elko PSU-nya. Ini kering, kebaca di atas 0,22 mikro. Biar nggak silau ya, kebaca di atas 0,22 mikro, dan yang ini kebaca 1 mikro. Oke, saya coba lihat nilainya. Yang ini nilainya 1 mikro, kebaca di atas 0,22 mikro, setengah kering ya. Dan yang kebaca 1 mikro tadi nilainya
nilainya itu 22 mikro. Kebacanya 1 mikro ya, berarti ini setengah kering semua. Oke, di sini saya untuk mencobanya ganti elko STR dulu ya, sebelum mengganti elko vertikal, karena kecurigaan saya tadi ini menyimpan tegangan ya. Elko besar ini menyimpan tegangan. Saat protek itu LED-nya ikut padam. Barangkali TV ini start dan terus mati. Saya coba dulu untuk mengganti elko STR dulu ya, daripada yang ini, yang vertikal. Oke, penggantian elko sudah selesai. 2 unit di elko STR ya. Saya coba untuk menghidupkannya, apakah masih protek apa enggak. Oke, TV sudah start. Oke, kayaknya tidak protek ya. Sudah nggak mati lagi. Oke, ternyata feeling saya pas ya, karena waktu TV mati protek, LED-nya padam dan elko PSU-nya menyimpan tegangan. Berarti STR ini tidak bekerja dengan normal, diakibatkan elko-nya setengah kering. Saya coba kasih anten. Oke, sudah mantap ya, sudah nggak protek lagi. Tadi cuma 1 detik atau 2 detik mati standby. Oke, saya coba matiin dulu dan saya coba ukur lagi untuk elko-elkonya. Ini biang keroknya ya. Ini penggantinya yang 1 mikro saya ganti dengan 2,2 dan 22 mikro saya ganti dengan 18 mikro. Karena stok elko-nya tidak ada yang sama ya. Stok saya, karena saya membelinya kiloan. Saya coba untuk mengukur elko yang ini, biang kerok protek atau nggak bisa nyala. Ini yang berapa ini? 22 mikro. Mikro kebaca 1 mikro ya teman-teman ya. Ini setengah kering, ini nggak boleh. Dan yang ini, yang satunya ini 1 mikro. Oke, 1 mikro. 1 mikro kebaca di atas 2,22 mikro. Sangat jauh dari 1 mikro ya. Dan yang ini 22 mikro tadi. Oke, jelas ya. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman cara mengatasi TV Sanyo protek. Saya coba untuk PSU ini apakah masih menyimpan tegangan setelah dimatikan.
Tadi menyimpan tegangan ya teman-teman ya, sampai kaget. Ini probanya putus juga, tapi nggak masalah. Oke, tidak menyimpan tegangan ya, jarumnya cuma gerak sedikit. Berarti tadi yang menyimpan tegangan itu ini protek, dikarenakan elko STR ini setengah kering ya. Jadi STR ini tidak bekerja dengan normal gara-gara elko nya ini kering ya. Jadi waktu start di area primer ini tidak kuat, jadi kembali mati total ya, bukan mati standby. Tadi pas dicoba itu mati total karena LED-nya ikut padam ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman cara mengatasi TV Sanyo protek atau gagal start.